Mengapa pinjaman online menjamur terutama saat pandemi? Berdasarkan keterangan OJK pada tahun 2020, penyaluran pinjaman melalui platform peer-to-peer lending ini tercatat lebih dari 155 triliun atau meningkat 91% dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya 81 triliun. Banyak dari pinjaman ini disalurkan kepada UMKM yang sangat membutuhkan likuiditas akibat pandemi. OJK sendiri meningkatkan upaya untuk memberantas platform peer-to-peer lending yang beroperasi secara ilegal ataupun tanpa izin. Di mana peer-to-peer lending ini yang ilegal telah mencoreng reputasi peer-to-peer lending secara umum. Salah satunya adalah dengan strategi penagihan hutang yang agresif, serta mengumpulkan data seperti kontak dari peminjam ataupun melakukan ancaman. Berdasarkan siaran pers OJK 25 September 2020, ada hampir 3.000 platform peer-to-peer lending ilegal yang berhasil diblokir oleh OJK. Pandemi ini sangat berdampak pada ekonomi. Banyak sekali terjadi pemutusan hubungan kerja, di mana umumnya banyak orang yang sudah memiliki cicilan rutin setiap bulan, tapi tidak memiliki dana darurat. Oleh karena itu, rasanya sangat sulit untuk melewatkan layanan peminjaman dana online ini yang bisa memberikan jutaan rupiah hanya dalam hitungan menit. Apalagi pinjaman online ilegal ini sering sekali memberikan iklan yang tidak mendidik, seperti ajakan untuk melunasi hutang dengan cara mengambil pinjaman online lainnya. Bukan sulap, bukan sihir, utang 8 juta menjadi 200 juta. Siapa yang salah? Fintech ilegal yang berbasis pinjaman online ini terdengar sangat ajaib ya sobat milenial. Utang 8 juta rupiah bisa menjadi 200 juta rupiah. Tidak sedikit orang yang mengalami hal ini. Hal ini bisa terjadi karena saat melakukan pinjaman, kita tidak cermat dan kurang memahami syarat dan ketentuannya. Pinjaman online ilegal ini bisa memberikan fee yang sangat tinggi, hingga mencapai 40% dari dana pinjaman. Jika kamu meminjam 1 juta rupiah, kamu hanya akan mendapatkan 600 ribu rupiah saja karena adanya fee ini. Suku bunga dan denda yang diberikan juga sangatlah tinggi. Bank memberikan bunga untuk kredit rumah sekitar 7% per tahun. Per tahun ya sobat milenial. Sedangkan pinjaman online ilegal ini bunganya bisa mencapai 1-4% per hari. Oleh karena itu, setiap kita diinformasikan akan rate bunga, selalu pastikan apakah bunga tersebut bunga harian, bunga bulanan, atau bunga tahunan. Data pribadi peminjam pun ikut dipertaruhkan. Pinjaman online ilegal meminta untuk mendapatkan akses semua data di kontak, akses kamera, mikrofon, dan juga lokasi peminjam. Inilah yang akan menjadi senjata bagi pinjaman online ilegal saat melakukan penagihan jika pembayarannya macet. Lebih parahnya lagi, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tidak menangani pengaduan konsumen fintech yang ilegal. Karena itu, ada baiknya sobat milenial melakukan cek dan recheck apakah fintech yang digunakan sudah terdaftar ataupun sudah memiliki izin dari OJK. Apa bedanya fintech yang terdaftar dan memiliki izin? Fintech yang ingin melakukan operasional wajib melakukan pendaftaran kegiatan usaha kepada OJK. Biasanya OJK memberikan waktu 1 tahun bagi fintech untuk melakukan operasional. Dan apabila sudah melewati masa 1 tahun, barulah fintech mengajukan izin ke OJK. Jika terjerat pinjaman online ilegal, sobat milenial harus berbuat apa? Ada sebuah kasus di mana seorang wanita, sebut saja Melati, mengajukan pinjaman online ilegal sebesar 5 juta rupiah. Namun yang dia terima hanyalah 3.700.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar,
dan juga mendapatkan ancaman akhirnya melatih harus melakukan pinjaman online ilegal lainnya sampai berakhir dengan utang sebesar 200 juta rupiah. Dan juga hutangnya ini ada di 20 fintech dan juga bank perkreditan rakyat. 200 juta rupiah sobat milenial. Belajar dari kasus Melati ini, sebaiknya kita semua belajar untuk menyisihkan dana darurat yang akan kita gunakan jika terjadi hal yang tidak terduga. Namun, apabila benar-benar dalam keadaan terpojok, tidak ada dana darurat, tapi ada pengeluaran mendesak yang tidak dapat dihindarkan, ada baiknya kita mencari pertolongan kepada keluarga kita. Tapi bagaimana jika sudah telanjur? Yuk kita selesaikan masalah ini dengan baik dan juga cepat. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah dengan membuat daftar seluruh hutang dengan detail, yaitu peminjaman pokok, bunga, tenor pelunasan, dan juga tenggat waktu pembayaran. Setelah itu, kamu wajib melakukan pelunasan dengan pinjaman dengan bunga yang paling tinggi. Cara ini bisa membuat tagihan kamu tidak semakin menggunung. Hindari yang namanya mengajukan pinjaman baru ya sobat milenial. Kita harus memutuskan rantai gali lubang tutup lubang ini. Kamu bisa menjual aset kamu seperti emas, mobil, dan juga lainnya yang bisa membantu kamu untuk menutupi utang ini.